Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar PPKN tema 3. Semoga kalian semuanya dapat mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru dan dapat memahami materi yang akan dipelajari bersama-sama. Semangat belajar, semoga sukses. Anak-anakku, marilah kita belajar tentang keberagaman budaya dan sosial. Kebudayaan Indonesia sangat beragam. Kebudayaan Indonesia memiliki karakteristik sendiri yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti faktor geografis, faktor agama, politik, dan ekonomi. Keberagaman budaya di Indonesia. Apa itu budaya? Kebudayaan nasional adalah perwujudan dari segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal, rasa, dan karsa manusia, dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap kehidupan bangsa. Dengan demikian, pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya. Kebudayaan Indonesia tersebar di banyak daerah dengan berbagai ciri khas dan karakteristik tertentu. Bentuknya pun dapat bermacam-macam, karena sejatinya kebudayaan adalah nilai-nilai kedaerahan yang dikemas dalam berbagai bentuk. Macam-macam kebudayaan tersebut antara lain adalah upacara adat, alat musik tradisional, bahasa daerah, senjata tradisional, rumah adat, tari daerah, lagu daerah, dan keragaman agama. Ternyata banyak ya anak-anak keberagaman budaya di Indonesia. Mari kita belajar tentang upacara adat. Upacara adat yang sering kita dengar adalah Rambu Solo. Rambu Solo adalah upacara pemakaman di wilayah Toraja, Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga upacara adat Ngaben, yaitu pembakaran mayat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bali. Ada juga upacara adat Sekaten yang dilakukan oleh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta dan Solo. Kemudian ada upacara adat Tedak Siten di wilayah Yogyakarta. Apa itu Tedak Siten? Tedak Siten adalah upacara bayi menginjakkan tanah untuk pertama kalinya, atau dalam bahasa Pemalang udun-udunan. Kemudian ada juga upacara Tabuik di Sumatera Barat. Ada upacara Kasodo dari suku Tengger, yaitu di Gunung Bromo, Jawa Timur, di mana mereka upacara untuk memohon ampunan dan memilih ketua adat. Ada juga upacara Pasola di Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang menceritakan tentang perang adat.
Di wilayah Sunda atau Jawa Barat ada juga upacara serentahun, yaitu upacara sebagai tanda bersyukur atas panen raya yang dihasilkan oleh masyarakat Sunda atau Jawa Barat. Di wilayah Jawa Tengah, Pemalang, ada pula upacara adat sedekah laut atau baritan atau biasa dikenal dengan larung. Kemudian yang kedua, alat musik daerah. Alat musik daerah kita pelajari di sini ada kolintang. Itu berasal dari Minahasa atau Sulawesi Utara. Ada alat musik sasando dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada juga alat musik tifa dari Papua dan Maluku. Yang sering kalian lihat biasanya adalah angklung, itu ada di Jawa Barat. Kemudian di Sumatera Barat ada juga saluang. Kita lanjut pada budaya berikutnya adalah rumah adat. Di Jawa Tengah, rumah joglo, ya, terkenal dengan rumah joglo. Kemudian di Sumatera Barat ada rumah gadang. Sedangkan di Sulawesi Selatan ada rumah tongkonan. Kemudian di Papua, honai, ya, rumah honai, bagus ya. Kemudian di Betawi atau DKI Jakarta itu ada rumah adat yang dinamakan kebaya. Sedangkan di wilayah Lampung itu ada rumah adat namanya Luwo Sesat. Mari kita belajar tentang tari tradisional. Di Jawa Tengah ada tari kuda lumping. Kemudian di Jawa Barat ada tari jaipong dan tari merak. Sedangkan di Sumatera Utara ada tari serampang 12. Di Jawa Timur ada pula tari reog Ponorogo. Sedangkan di Sedati Aceh tari saman. Nah, ini biasanya sangat disukai oleh anak-anak ya, tari saman. Kemudian tari bambu gila dari Maluku ya, dan tari payung dari Sumatera Barat. Kita coba pelajari tentang senjata tradisional. Senjata tradisional dari Aceh itu disebut dengan rencong. Senjata tradisional dari Betawi atau DKI disebut dengan golok, biasa dikenal dengan golok Betawi. Kemudian dari Jawa Tengah ada keris, dari Jawa Timur ada celurit, kemudian dari Papua, nah ini ada pisau belati ya. Dari Sulawesi Selatan, badik, itu senjata-senjata tradisional. Berikutnya ada bahasa daerah yang kita miliki, yaitu bahasa Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat atau Sunda ya. Kemudian Batak, bahasa Batak, bahasa Bali, ada bahasa Gayo yang berasal dari Aceh, kemudian bahasa Banjar dari Kalimantan Selatan, ada juga bahasa Alor dari Nusa Tenggara Timur, kemudian bahasa Dayak, bahasa Karo, bahasa Dani, Nias, Madura, dan lain sebagainya. Kebudayaan yang berikutnya adalah lagu daerah. Ada lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, ada lagu Bubui Bulan dan Manuk Dadali dari Jawa Barat, kemudian lagu Gambang Suling dari Jawa Tengah, dan juga lagu Apuse dari Papua, serta lagu-lagu daerah yang lainnya. Masih banyak. Kemudian keragaman agama di Indonesia juga ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Negara Kesatuan Republik Indonesia dianugerahi wilayah yang luas dan kekayaan alam yang beraneka ragam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, semua rakyat Indonesia berkewajiban untuk melindungi dan mempertahankan wilayah Indonesia agar tetap utuh. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berdiri dengan sendirinya, tetapi melalui perjuangan para pejuang yang dilakukan dengan proses yang sangat panjang. Mereka telah mengorbankan harta dan nyawa demi kemerdekaan Indonesia, sehingga para pejuang sudah bertekad bahwa bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pilihan terakhir. Salah satu cara menjaga persatuan dan kesatuan adalah dengan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular merupakan salah satu pujangga besar pada zaman Kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita haruslah dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, atau warna kulit. Pengamalan Bhinneka Tunggal Ika dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa dan negara. Hal-hal yang dapat mengganggu persatuan harus kita singkirkan untuk menciptakan kedamaian. Persatuan dan kesatuan bangsa harus didahulukan di atas kepentingan pribadi. Kalian tadi sudah melihat begitu banyaknya budaya-budaya daerah ya, yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Nah, budaya-budaya daerah ini apabila dikumpulkan kemudian dijadikan satu, maka akan menjadi kebudayaan nasional. Sehingga dapat kita katakan bahwa budaya nasional berakar dari budaya-budaya daerah. Kebudayaan nasional itu memiliki banyak manfaat, di antaranya 1. Menjadi harta kekayaan bangsa. 2. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan 3. Menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Manfaat keragaman budaya di antaranya adalah 1. Menjadi modal kekayaan bangsa. Nah, kemudian yang kedua, alat pemersatu bangsa. Dan yang ketiga, menjadi jati diri dan ciri khas bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, menambah pendapatan devisa negara. Dan yang kelima, sebagai modal promosi pariwisata, kemudian sumber pengetahuan dunia. Itulah manfaat keragaman dari budaya Indonesia. Bagaimana cara melestarikan kesenian daerah? Tentunya kita harus melestarikan sebagai wujud dari kebanggaan kita terhadap budaya-budaya yang ada di daerah masing-masing. Yang dapat kita lakukan diantaranya adalah mengadakan festival kesenian daerah. Ya, kemudian mempromosikan kesenian daerah melalui berbagai media, baik itu media cetak atau media elektronik. Dan yang ketiga, kita dapat berlatih kesenian daerah. Kalian anak-anak bisa berlatih rebana,
berlatih karawitan, atau alat kesenian daerah yang lainnya. Kemudian yang keempat, mendokumentasikan pertunjukan kesenian daerah agar tidak hilang pada saat ada perayaan-perayaan atau peristiwa-peristiwa penting tentang kesenian daerah. Keberagaman sosial. Faktor penyebab keberagaman. Yang pertama, kondisi geografis berupa kepulauan. Indonesia memiliki banyak pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Ya, oleh karena itu, budayanya tentu juga berbeda-beda. Kemudian yang kedua, letak Indonesia yang strategis diapit oleh dua benua. Dan yang ketiga, keadaan transportasi dan komunikasi. Ada daerah-daerah tertentu atau wilayah khusus yang transportasi dan komunikasinya belum memadai, sehingga itu mempengaruhi budaya yang ada pada masyarakat sekitarnya. Yang keempat, mudahnya masyarakat menerima perubahan. Karena kita memiliki banyak perbedaan, kita juga terdiri dari masyarakat yang kompleks, ya, maka perlu adanya kerjasama untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Apa pentingnya kerjasama? Yang pertama adalah mempererat kerukunan dan persaudaraan. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, pekerjaan akan menjadi ringan. Yang keempat, dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam bekerja. Dan yang kelima, menimbulkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Itulah pentingnya kerja sama. Anak-anak, kita juga bisa bekerja seorang diri. Tetapi di sini ada kelebihan dan kelemahannya. Apa kelebihannya pada saat kita bekerja seorang diri? Yang pertama, tidak bergantung pada orang lain. Karena kita bekerja sendiri, maka kita bisa menentukan kapan akan kita bekerja dan kapan kita harus selesai bekerja. Kemudian yang kedua, kemampuan bekerja menjadi meningkat, ya, karena kita menjadi terasah, terbiasa. Kemudian potensi-potensi yang kita miliki menjadi keluar. Kemudian yang ketiga, lebih mandiri. Dan yang keempat, dapat belajar dari kesalahan. Di samping kelebihan, ada pula kelemahannya. Yang kelemahannya apa? Yang pertama, mudah lelah. Ya, tentu saja. Karena kita bekerja seorang diri, maka menjadi lelah. Tidak ada yang membantu. Kemudian yang kedua, selesai lebih lama. Nah, ya. Yang ketiga, tidak ada bantuan dari orang lain. Kemudian yang keempat, kesulitan harus dipecahkan sendiri. Maka kita perlu bekerja dalam kelompok. Ada kelebihan dan ada kelemahannya pula kerja dalam kelompok itu. Kelebihannya apa? Satu, tujuan akan cepat tercapai. Yang kedua, pekerjaan menjadi ringan. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli dan gotong royong. Kelemahannya, yang pertama, mengambil keputusan bersama bisa berlarut-larut. Karena dalam kerja kelompok ada banyak orang. Tentu saja ada perbedaan pendapat, ada perbedaan perilaku. Maka pada saat mengambil keputusan harus secara musyawarah.
Kemudian yang kedua, kemungkinan ada yang menunggu hasil saja, tidak mau bekerja, ya. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Pada saat bekerja kelompok, ya, apa yang kita dapat lakukan, maka sampaikanlah, kita lakukan, kita kerjakan untuk membantu bersama-sama selesainya pekerjaan tersebut. Nah, demikian anak-anakku, pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.